Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Sebelum kami membahas tugas kami dengan tema yang sudah kami pilih, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Yeni Uwa, NPM 34240011. Di sini saya sebagai audiens. Saya Yohana Maria Asa, NPM 34240009. Di sini saya sebagai kameramen. Saya Maria Roswita Keke, NPM 34240013. Saya sebagai audiens. Saya Nela Carmeliato, NPM 34240017. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok kami yang akan menjelaskan tugas dengan tema yang sudah kami pilih, yaitu kalimat efektif dalam menyusun soal matematika. Baik, dari tema yang sudah kita pilih, yaitu kalimat efektif dalam menyusun soal matematika. Kalimat efektif sangat penting dalam menyusun soal matematika agar mudah dipahami. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang disusun dengan jelas, dengan singkat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini kita akan membahas tips atau cara untuk menyusun soal matematika dengan menggunakan kalimat efektif. Yang pertama, subjek dan predikat yang jelas. Setiap kalimat soal harus memiliki subjek yang jelas, seperti siapa yang melakukan kegiatan tersebut, dan predikat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kedua, pernyataan yang jelas dan tidak bertele-tele. Pada tips kedua ini, kita perlu menghindari penggunaan kata atau frasa yang tidak perlu kita gunakan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baku. Hindari penggunaan kata atau singkatan yang tidak baku atau tidak jelas. Yang keempat, kapan dan di mana. Jika soal matematika tersebut melibatkan waktu dan tempat, pastikan waktu dan tempat tersebut dengan jelas. Yang kelima, kesejajaran dalam bentuk. Jika ada beberapa pilihan jawaban, pastikan bentuknya sejenis. Yang keenam, kelogisan. Pastikan soal matematika bersifat logis dan tidak menyajikan informasi yang bertentangan. Baik, saya akan bertanya. Jelaskan perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Baik, di sini saya akan menjawab. Perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, yaitu kalimat efektif adalah suatu kalimat yang sudah disusun secara tepat dengan jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Sedangkan kalimat tidak efektif itu kalimat yang disusun tidak menggunakan kaidah bahasa yang telah ditetapkan atau dapat menimbulkan suatu kebingungan. Baik, di sini yang menjadi pertanyaan saya, seperti tema yang sudah kita pilih, yaitu kalimat efektif dalam menyusun soal matematika. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, berikan salah satu contoh soal menggunakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam menyusun soal matematika. Baik, di sini saya ada beberapa contoh soal dengan menggunakan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi, yang pertama itu soal cerita. Kalimat tidak efektifnya itu, Budi membeli 4 buah buku dan 2 buah pensil dengan harga 12.000. Jika harga setiap buku 2.000, berapakah harga setiap pensil? Itu yang tidak efektif. Yang kedua, kalimat efektif. Budi membeli 4 buku dan 2 pensil seharga 12.000. Jika setiap buku senilai Rp2.000 per bukunya, berapakah harga setiap pulpen? Yang kedua, soal aljabar. Kalimat tidak efektifnya, jika X tambah 5 sama dengan 10, maka berapakah X? Itu yang tidak efektif. Yang kedua, kalimat yang efektif. Tentukan nilai X dari persamaan X tambah 5 sama dengan 10. Yang ketiga, soal geometri.
Untuk kalimat tidak efektifnya, jika sudut ABC adalah 30 derajat, maka besar sudut BCA adalah itu yang tidak efektif. Yang kedua, kalimat efektif. Jika besar sudut ABC adalah 30 derajat, tentukan besar sudut BCA. Dengan menggunakan kalimat efektif dalam menyusun soal matematika, pada siswa akan lebih mudah memahami, sehingga ketika siswa tersebut sudah memahami soal tersebut, maka penyelesaiannya pun akan terasa gampang karena dia sudah memahami soal tersebut. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.